Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Halo, assalamualaikum anak-anakku yang cerdas. Bertemu lagi di pembelajaran tematik kelas 2 SD. Tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2 merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang cerdas, pada pembelajaran 2 kali ini, ayo mengamati. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut ini. Kandang ayam ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Anak-anakku yang cerdas, ayo berdiskusi. Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman di sebelahmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Diskusikan pertanyaan dan jawaban yang kamu kerjakan bersama temanmu. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Gunakan huruf kapital dengan benar ya. Di sini ibu dapat contohkan pertanyaannya adalah, mengapa kandang ayam perlu dibersihkan? Jawabannya adalah, agar ayam tidak mudah sakit. Anak-anakku yang cerdas, ayo berlatih. Tandailah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberikan makanan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Nah, anak-anak perhatikan pada teks baris kedua, ketiga, dan keempat. Pada huruf yang berwarna merah, yang pertama, huruf kapital pada ayam ini tidak benar. Karena tidak pada awal kalimat dan bukan nama orang, jadi huruf A besar harusnya menggunakan huruf A kecil saja. Kemudian pada kalimat baris ketiga, huruf A pada ayam karena posisinya berada pada awal kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital. Nah, sedangkan pada baris keempat, pada kata vaksin, huruf V karena tidak berada pada awal kalimat dan bukan juga nama orang, mestinya tidak menggunakan huruf besar. Cukup menggunakan huruf kecil saja. Anak-anakku yang cerdas, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Tandailah huruf kapital pada kalimat berikut. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Anak-anak perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat di bawah tadi. Nah, huruf kapital digunakan pada setiap awal kalimat. Pada kata setiap, pada baris pertama, pada kata kandang,
pada baris kedua, pada kata kandang pada baris ketiga, dan kata dengan pada garis keempat. Anak-anakku yang cerdas, ayo berdiskusi. Buatlah kelompok diskusi. Diskusikan penggunaan huruf kapital berdasarkan teks di atas. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu. Kesimpulannya adalah huruf kapital digunakan pada akhir kalimat. Anak-anakku yang cerdas, ayo menulis. Lani memiliki kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada juga tugas membaca dan menulis. Ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Anak-anakku yang cerdas, ayo berlatih. Hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah datang ke sekolah tepat waktu, memberikan salam pada guru, berdoa sebelum memulai pelajaran, mematuhi tata tertib sekolah, dan menyelesaikan tugas dari guru. Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena dapat melatih kedisiplinanku sehingga aku menjadi anak yang disiplin dan pandai. Hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah datang ke sekolah terlambat, masuk kelas tanpa permisi, tidak berdoa saat mulai belajar, melanggar tata tertib sekolah, dan tidak menyelesaikan tugas dari guru. Aku tidak boleh melakukan hal itu karena bisa menjadi anak yang tidak disiplin dan menjadi anak yang tidak patuh. Anak-anakku yang cerdas, Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Perhatikan gerakan Lani di bawah ini. Ini adalah contoh dari gerakan pemanasan. Diangkat kaki kanan dan kaki kiri, tangan di pinggang, ya, jalan di tempat. Kemudian berlari-lari, mulai dari lari kecil hingga lari cepat. Kemudian berlari dengan mengatur posisi jalan zigzag. Anakku yang cerdas, lakukanlah gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan. Lakukan gerakan sesuai ketentuan dalam lagu ayamku. Lakukan gerakan sesuai ketukan lagu yang lain. Ikutilah petunjuk gurumu. Nah, anak-anakku yang cerdas, kerjakanlah bersama dengan orang tua kalian di rumah. Ceritakan kepada orang tuamu mengenai kegiatan di sekolahmu hari ini. Tuliskan ceritamu itu dengan bimbingan orang tuamu. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Gunakan huruf kapital dengan benar ya. Baiklah anak-anakku yang cerdas, demikianlah materi pembelajaran 2
tema 6 subtema 2. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, tetap ceria, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.